Wah, ini habis jalan-jalan 1 hari ya Pak, Ya betul. menelusuri Tembakau Besuki. di masa dahulu. Mulai kolonial gitu. Mulai dari Penarukan masuk ke Besuki, kemudian kita di Maisan, di rumahnya jenengan ini Pak. Nyantai-nyantai ini, ngerokok-ngerokok sambil ngemil dan sebagainya gitu. Nah ini Pak, jadi semakin penasaran lah gitu dengan sejarah masa lalu gitu ya, terus lebih mengenal Pak Bambang gitu. Pak Bambang itu kelahiran sini ya? Kelahiran asli Maisan. Asli Maisan. Orang tua juga di sini. Di sini. Ya, kakek juga di sini. Dan sudah bisnis tembakau. Bisnis tembakau. Mulai kakek tahun 60-an. 60-an. Itu kakek, terus kalau bapak tahun 70-an sampai 80-an. Bahkan sampai 90-an. Kalau saya main tembakau di tahun 94. Ya. Berarti menanam atau membeli dari petani? Membeli dari petani, dikirim ke gudang. Ataupun ke pabrik. Jadi pedagang ya? Pedagang tembakau. Gimana itu Pak ceritanya Pak Bambang sekarang gitu? Apa sih sebetulnya sehingga, soalnya gini, banyak orang mengatakan ya Pak, terutama orang yang yang tidak suka dengan tembakau. Itu kan bilangnya tembakau itu sudah habis. Itu adalah bisnis yang mati. Sudah mati. Ternyata ketika kita menelusuri ya, tadi saya melihat dalam perjalanan itu luar biasa orang dengan usaha tembakau gitu. Gimana Pak? Kalau tembakau tuh untuk Jawa Timur tidak akan mati sampai kapanpun. Karena gini, yang pertama di musim kemarau itu nggak ada pengalihan atau bimbingan dari pertanian untuk mengalihkan tanaman ke yang lain. Nah, sedangkan di musim kemarau yang paling tahan anti air ini tembakau. Gitu. Betul. Jadi bagaimanapun mahal ataupun murah, itu tembakau tetap ditanam sama masyarakat. Seperti itu daerah lereng-lereng Tegal, ya kan? Pegunungan itu kan nggak ada air. Satu-satunya tanaman yang kuat itu tembakau. Dan menguntungkan. Contohnya tahun ini. Itu. Dibandingkan tanaman yang lain ditanam pada musim kering. Paling menguntungkan tembakau. Karena di musim kering itu yang bisa tanam kedelai, jagung itu masih butuh air meskipun nggak seberapa. Terus yang kedua itu ketela pohon. Dibandingkan dengan itu, hasil tanam tembakau jauh berlipat ganda lebih untung. Jadi bagaimanapun tembakau itu nggak akan habis dan selalu ditanam dengan masyarakat. Cerita-cerita ini Pak, mulai zaman. Tapi kan pada saat zamannya kakeknya Pak Bambang, berarti kan Pak Bambang kan sudah melihat bagaimana kakek itu mengelola bisnis tembakau itu ya. Itu pernah nggak Pak ada cerita bahwa kakek itu terpuruk atau mengalami kerugian gitu? Kalau namanya pedagang pasti. Tapi kan tiap musimnya kan bekerja dengan selalu kehati-hatian. Akhirnya untuk kerugian itu bisa dihindari. Terus yang kedua, jangan sampai salah beli kualitas. Karena daun pertama, petian pertama, kedua sama ketiga ini beda harga dan beda kualitas. Gitu. Berarti pedagang itu harus jeli, harus tahu ini petian pertama dengan harga sekian, ini petian yang kedua dengan harga sekian. Sebentar. Satu pohon. Ini tembakonya jenisnya apa saja? Kalau di sini zamannya kakek di awal 60-an tuh Besuki Naus. Besuki Naus. Sesuai dengan namanya. Mengalami pergeseran ke Virginia tahun 70-an. Nah, di tembakau Virginia mengalami pergeseran lagi ke tembakau Rajang.
tembakau yang dirajang. Yang dirajang. Tapi jenis tembakonya Beda, varietasnya beda. Kalau rajangan ini Muris sama Somporis. Muris Somporis. Somporis gitu. Oke. Karena di tahun 80-an, 90-an nih perusahaan kayak Gudang Garam, Jarum, sama Sampurna nih itu banyak bermitra dengan petani. Akhirnya semua petani itu menanam Muris sama Somporis. Dan dilihat dari pengerjaannya lebih mudah. Karena kalau dibanding dengan Virginia, kalau Virginia ini 20 hari baru dapat uang. Dari petik sampai panen, pengopenan, terus ngunting, itu enggak 15 hari sampai 20 hari baru dapat uang. Sama dengan tembakau naos juga begitu, 20 hari baru dapat uang. Tapi kalau rajangan dari petik pohon itu dibawa pulang, diinapkan 2 malam, dirajang, dijemur 2 hari, dapat uang. Jadi prosesnya itu 5 hari dapat uang. Makanya orang lebih senang, lebih cenderung menanam tembakau rajang. Dan pasarnya pun lebih luas. Karena semua pabrikan lokal tuh semua pakai. Terutama tembakau Maisan, Python ini pakai. Gitu. Untuk rokok ya? Untuk rokok, kretek ataupun filter. Gitu. Berarti dulu itu basisnya tembakau naos. Kalau naos itu kan pasti untuk cerutu ya Pak? Untuk cerutu. Untuk cerutu. Itu banyak di daerah Besuki ya? Awalnya di Besuki. Besuki. Iya. Bahkan di awal-awal untuk musim tanam itu bibitnya dari Besuki. Gitu. Bergeser ke Maisan, Bondowoso, ke Bondowoso. Mungkin waktu itu zaman masih itu perdagangan di Bremen. Karena tidak menguntungkan lelangan Bremen, karena kemungkinan tidak menguntungkan bagi itu petani. Akhirnya petani beralih ke Virginia. Virginia itu yang pakai omprongan. Itu pun sedikit petaninya. Yang tanam dengan Virginia orang-orang atau petani yang bermitra dengan perusahaan. Kalau tidak salah itu BAT ya? BAT. British apa ya? British American Tobacco. Iya. Ya itu untuk Virginia itu untuk rokok putih ya? Rokok putih, rokok mil. Ya saya pernah lihat di daerah Bondowoso mana itu banyak omprongan yang sudah tidak terpakai. Itu di tahun 70-an. 70-an. Terakhir 80-an udah habis. Orang-orang itu 80-an masuknya Sampurna, Jarum sama Gudang Garam. 70-an. Itu bermitra dengan petani. Sistem plasma. Karena pengerjaannya lebih mudah dan lebih cepat dapat uangnya. Akhirnya orang tuh semua beralih ke rajangan. 5 hari prosesnya dapat uang kalau. Iya. Orang tembakau luar biasa. Luar biasa. Omsetnya. Ya. Kalau hasilnya di Bondowoso kota kecil ya. Kalau kita seolah-olah itu kita kata orang Bondowoso itu adalah kota pensiun. Padahal kalau ditelusuri bisnis tembakonya luar biasa. Bahkan kalau di musim tembakau, harga sapi, harga mobil, harga sepeda motor naik semua. Gara-gara banyak orang kaya mendadak gitu. Aduh, ya Allah. Tapi kalau bagi pedagang untung-untungan. Tapi jangan-jangan informasi ini memancing orang untuk terjun di tembakau. Hati-hati. Ini sudah 3 generasi belajarnya, berpuluh-puluh tahun harus belajar juga mengalami pasang surut. Dan apa rahasianya Pak sehingga sampai dengan sekarang secara pribadi Pak Bambang itu bisa bertahan? Soalnya kan tembakau itu luar biasa Pak. Luar biasa memang. Sekali menguntungkan ya kaya mendadak. Tapi kalau sekali rugi miskin mendadak. Gitu. Ya kita tiap musim ya itu harus banyak konsultasi dengan gudang. Gudang terutama pabrikan kayak Sampurna, kayak Jarum. Karena kan itu dari sana itu ada informasi
di tahun ini harga sekian gitu kan. Makanya kita perlu kehati-hatian juga di waktu pembelian, kita perlu kehati-hatian dan harus tahu ini petian ke-1, kedua, ketiga. Karena petian itu membedakan harga gitu kan. Dan semua gudang itu nggak akan semua beli itu petian pertama. Kadang ada salah satu gudang nggak mau di petian pertama. Gitu. Jadi memang perlu kemitraan yang saling percaya. Yang saling percaya. Ya, soalnya beberapa kota kabupaten yang produksi tembakau itu kadang-kadang sempat rusak hubungan antara petani sama perusahaan. Jadi betul. Itu yang harus dijaga. Tapi setelah kita mengetahui bahwa dinamika tembakau, bisnis tembakau di Besuki, Bondowoso, situ Bondowoso, Jember itu yang masih luar biasa. Berarti itu kan sebuah bukti bahwa ya masih eksis karena hasil tembakau tuh kalau dibandingkan dengan hasil padi itu kalau memang harganya bagus itu 2 kali dari hasil padi. Sekali modalnya ya memang lebih besar tembakau, perawatannya juga lebih ya. Tapi kalau pas memang harga bagus lebih baik dari hasil padi ataupun jagung. Ya, dan ini tadi saya dalam perjalanan dapat cerita dari Pak Bambang ya, bahwa disebut orang-orang lokal yang terjun di dalam bisnis tembakau itu benar-benar terjaga bahwa itu adalah orang lokal. Jadi orang pendatang yang ingin menguasai bisnis itu agak susah gitu ya. Agak susah. Jadi benar-benar ada cukup pemainnya orang-orang lokal. Iya, banyak gitu kan. Itu kan yang menjaga juga rahasia untuk menjaga kestabilan bisnis ya, bisnis sebuah daerah gitu. Soalnya kalau bisa dikuasai sama cuma segelintir orang itu kan pasti suatu saat akan terpuruk orang terpuruk gitu. Lagian tiap daerah ini kan punya untuk hasil panen tembakau itu punya karakter masing-masing gitu. Kayaknya Maesan tuh karakternya sama Python hampir sama gitu. Maesan, Python sama itu. Sebentar, teman-teman di sini tahu Maesan sama Python. Maesan itu posisinya adalah di kecamatan Maesan, selatannya Bondowoso, berbatasan dengan Jember. Berarti Jember Utara. Jember Lor. Nggak boleh disingkat. Iya. Jember Lor. Nggak boleh disingkat. Tuh, terus itu kualitas tembakonya sama dengan Python. Sama Python itu kecamatan yang di Probolinggo. Luar biasa loh Python. Kayaknya semua rokok itu menggunakan Maesan sama Python. Bisa dikatakan itu kalau kita makan tuh nasinya. Sedangkan untuk Temanggung, Boyolali itu sebagai lauk pauknya. Betul, serintil ya. Ya, serintil juga gitu. Makanya untuk petani Bondowoso sama Python ini pasti selalu tanam. Apalagi di musim kemarau kan orang nggak bisa tanam padi. Betul. Tanam jagung tuh masih butuh air agak banyak gitu. Iya. Jadi untuk sampai kapanpun eksis tanam tembakau. Wah, gitu. Ini berarti kalau dari kakeknya sudah menurunkan ilmu dan pengalaman, bapaknya sudah, ke Pak Bambang generasi ketiga, generasi keempatnya. Generasi keempat anak saya. Siap. Ya. Setelah kuliah ini saya ajari. Ya. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir untuk tembakau terus hidup gitu. Nah, sekarang kita masuk di ini, Pak. Beberapa produknya Cerutu. Jadi setelah menjadi pedagang tembakau, terus mencoba untuk buat cerutu. Kan? Iya, mencoba untuk buat cerutu. Atau menambahkan divisi. Betul. Cerutu. Jadi bisnis tembakonya terus jalan. Ditambahkan dengan
cerutu. Oke. Dengan produk luar biasa. besuki, Ada besuki, kemudian maisan. Nah, ini maisan. Ini dua tempat yang diambil oleh Pak Bambang ini. Dan ada caraka. Ada caraka. Ini ada semar. Ada semar. Ini yang Half corona. Half corona ya. Iya, ini sebenarnya. Nah, tunggu dulu ini sih bentar. Ini yang produk yang woodennya ya. Golden ya, yang isi 10. Itu ada Robusto. macam-macam. Nanti bisa kita tuliskan jenisnya beberapa, nanti bisa di deskripsi itu ada berapa macam sih sebetulnya produk dari Betul. Caraka Tembakau Indonesia. Tapi sekarang bahan Pak untuk yang semar aja ya. Semar sekarang lagi banter loh. Semar ini teman-teman, ini pemasarannya seluruh Nusantara. Se-Nusantara. Bisa dicek bahwa banyak agen-agennya CTI itu seluruh Nusantara ada ini. Berarti cukup diminati. Cukup dinikmati. Dengan harga yang cukup Terjangkau. Terjangkau. Iya. Jadi semar. Oke, ini tembakonya dari Besuki Naus. Besuki Naus. Ini kan cerutu kan filler. Itu shot filler. Shot filler. Kemudian binder sama wrapper. wrapper. Semuanya adalah tembakau Besuki Naus. Pastinya dengan komposisi daun ya. Daun mana dan itu menghasilkan yang seperti ini. Half corona shot filler. Iya. Nah, kalau maisan, kenapa saya namai maisan? Saya pengen mengangkat daerah saya gitu. Oh, gitu. Maisan diplesetkan menjadi Maizan. Jadi ini adalah inspirasi dari Maisan. Nah, jadi Maisan itu ada di Bondowoso paling selatan. Berbatasan dengan Jember. Jember yang bagian utara. Gitu, Maisan. Memang Maisan itu adalah sebuah kecamatan yang cukup legendaris gitu ya. Saya baca di riset-riset terdahulu ya itu bahwa pasar Maisan itu dulu adalah pasarnya tembakau. Betul ya. Dan nama Maisan itu kalau di pabrikan tidak asing lagi. Betul. Karena pabrikan itu untuk mencampur sebuah rokok komposisi itu pasti tertulis nama Maisan. Ya. Maisan kayak Python, Boyolali, Temanggung itu pasti ditulis nama-nama itu, dan nama-nama tembakau itu nama kecamatan. Iya, betul. Pak Bambang bilang kalau nama tembakau itu banyak diambil dari nama-nama kecamatan. Nama kecamatan ataupun nama kabupaten. Betul. Iya, betul ya, Pak. Satu contoh Boyolali, Temanggung, ya, Python, terus Curah Nongko. Ada yang paling legenda, Pak. Delhi. Nah, itu Sumatera Delhi. Luar biasa. Betul. Gitu. Delhi kecil, tetapi itu sudah mendunia. Betul. Jadi itu karakter yang perlu dijaga. Per daerah. Gitu. Jadi kalau misalkan tembakau Maisan ditanam ke Python, ya. Beda ya rasanya. Beda. Iya. Jadi memang itu kekayaan masing-masing. Kekayaan masing-masing dan punya karakter masing-masing. Betul, Curah Nongko karakternya nyegrak, ada gula gitu. Tapi itu loh Pak, kalau tidak dijaga, ya misalkan ya ini dengar-dengar ini kayak tembakau Curah Nongko, itu kan sekarang menjadi langka Pak. Karena mungkin budidayanya yang tidak dijaga. Tidak dijaga. Gitu. Betul. Berarti kalau di Maisan ini relatif terjaga terus. Jadi secara karakter, secara apa sih kalau tembakau itu yang perlu dibedakan itu rasa, rupa, betul, warna. Oh iya, aku sih dulu bahasa Jawanya itu gondoroso, warna. Iya. Gitu. Nah, setelah kita bincang-bincang tentang tembakau dan sejarah gitu. Ini bagaimana ini konsepnya Caraka Tembakau Indonesia ke depannya gimana, terutama Pak Bambang ini dengan inovasi-inovasi. Kalau saya sendiri rencana mau buat rokok SKT. Karena rokok SKT ini masih banyak peluang pasar gitu. Pasarnya masih terbuka.
Tangan. Tangan. Betul. S-nya sigaret, Iya. kretek tangan. Iya. Tangan. Selain nambah inovatif juga untuk menyerap tenaga kerja, Betul. membuka Iya. lapangan kerja. Betul, itu luar biasa Pak. Betul. Soalnya semakin hari itu tenaga kerja itu Semakin susah cari lowongan. betul, iya. Jadi di mana ini kota yang sudah apa ya, sudah melegenda sebagai kota tembakau ya. Tembakau. Bagaimana juga orang lokal pun bisa hidup Hidup di tembakau. dengan tembakau. Dengan tembakau. Jadi untuk kedepannya Caraka Tembakau Indonesia akan memproduksi SKT. kretek Tangan. Mantap. Kita tunggu Pak untuk Ya. produksinya. Nanti kalau launching tak undang. Oke, teman-teman, ingat ya, nanti kalau launching nanti Caraka akan diundang. Dan sekali lagi itu kita akan adakan acara di kota legendaris Legendaris Maisan. Maisan. Nanti bisa menelusuri sejarah tembakau pada zaman kolonial. Heritage punya. Ya cukup Sip. begitu cerita-cerita kami. Terima kasih pada Pak Bambang yang menemani jalan-jalan, mengenalkan tempat-tempat yang dulu menjadi bisnis tembakau dan sekarang masih bisa kita rasakan dan kita lihat keberadaannya, eksistensinya gitu. Salam dari saya Tembakau Folklore, sampai ketemu di lain cerita lagi. Bye.